Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, sahabat-sahabat Putri Cempa dimanapun berada, meskipun kita ini hidup dalam kesejahteraan dan bergelimang harta, saya yakin di sekitar kita itu masih banyak orang yang kekurangan. Kalau di dalam pemerintah namanya warga yang masih miskin. Kalau di dalam agama Islam yang namanya miskin itu adalah orang yang kebutuhannya tidak tercukupi dan juga tidak punya pendapatan atau penghasilan tetap. Kita tentu ikut prihatin apabila salah satu dari warga masih ada di dalam kehidupan di bawah garis kemiskinan. Siapa sih sebetulnya yang bertanggung jawab untuk menolong atau kemudian memprioritaskan supaya meminimalisir supaya warga miskin ini berkurang atau bahkan mungkin tidak ada di sekitar kita? Tentu yang pertama adalah tetangga kanan kiri. Menangani kemiskinan itu diperlukan kerjasama semua pihak, koordinasi dari semua elemen, terutama tetangga kanan kiri. Kalau memang kita melihat ada tetangga kanan kiri kita yang di bawah garis kemiskinan, ya tanpa diminta kita selayaknya harus membantu sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi karena Undang-Undang Dasar 1945 ini, bumi, tanah, air, semua dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah harus mengambil peran yang dominan untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah itu dimulai dari siapa? Selalu saya sampaikan bahwa pemerintah ini punya tugas dan tanggung jawab yang luar biasa beratnya. Penanganan kemiskinan ini sangat simpel dan sangat mudah dilakukan apabila semua pemimpin peka, sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. RT ketika menerima data bantuan-bantuan orang yang miskin, tentu RT akan mengusulkan skala prioritas. Ini ada yang lebih miskin, Pak, yang harus kita bantu. Kita harus seguyup yuk saling menolong. Ini ada warga kita yang benar-benar rumah tidak punya, makan tidak bisa, pekerjaan tidak ada. Ayo kita carikan pekerjaan. Datang ke kepala desa, bagaimana bisa difasilitasi supaya dapat pekerjaan. Sebetulnya kalau kepala desa mampu mengkaryakan, itu lingkungan yang kotor itu dianggarkan desa, kemudian semacam kegiatan padat karya itu kan sangat mudah. Masyarakat yang tidak punya pekerjaan, masyarakat sepuh-sepuh yang memang sudah tidak begitu produktif dikumpulin di balai desa. Ayo tak anggarno, tak bayar, yang penting lingkungannya diresiki kabeh. Aku ora kepengin ono kandang doteng slomprot, aku ora kepengin ono lingkungan do kotor, kuwabe dikerjani, tak anggarno desa. Duit ada kok. Jadi sehingga orang itu meskipun 50.000, 100.000 setiap hari mereka punya pendapatan sumbernya dari desa karena kepala desanya memprioritaskan warganya. Jangan biarkan desa kumuh, jangan biarkan desa kotor padahal masyarakatnya do nganggur. Diberdayakan bisa, bikin kegiatan padat karya seperti di era Pak Soeharto dulu. Pak Soeharto dulu selalu menganggarkan kegiatan padat karya di desa-desa. Lah itu coba dimunculkan kembali sehingga desa dapat menganggarkan kegiatan untuk kebersihan dan keasrian desa lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang sudah tidak begitu produktif, di pabrik tidak diterima tapi masih butuh makan. Sekarang ini masih banyak warga-warga yang sebetulnya masih sehat, produktif, tapi kerja di pabrik nggak diterima karena ada aturan-aturan di dalam perusahaan. Nah, kemudian kalau bertani, kemudian mereka mengerjakan tanahnya sendiri, tentu penghasilannya nunggu nek panen. Tidak setiap hari dapat pendapatan. Inilah kebijakan seorang pemimpin untuk mengentaskan kemiskinan, bikin program padat karya, bikin kegiatan-kegiatan stimulan yang bisa memberdayakan masyarakat supaya masyarakat ini punya pendapatan raketang sidik tapi rutin. Itu harus dipikirkan oleh pemerintah.
Kalau kepala desa tidak menginisiasi ini, ya kepala daerah yang menginstruksikan. Pak Inggi aku titip ya wargamu do dikai penggawean teko duit desa iku iso gerakan padat karya, ayo do tidak kerja karena resik. Jangan itu saja yang dikongkon kerja. Kroni-kronine wong-wonge masyarakatnya dibiarkan, jangan. Tapi bagaimana memberdayakan semua masyarakat, semua potensi desa dengan rapat, dengan seksama, semua perangkat diundang. Aku usul apa iki, ayo dongge kegiatan iki tak kai duit 500 juta misalnya, entekno setahun nggih padat karya ning aku Pak RT, dalan terawat bersih, kali-kali resik, selokan-selokan resik. Ya jangan kemudian kita hanya mengandalkan alah engko le sugih-sugih dhewe, engko le do sregep-sregep. Tidak bisa begitu. Ini peran serta pemerintah. Ada grand konsep untuk mensejahterakan masyarakat, tentu harus dikaji secara yuridis, aturannya memperbolehkan apa tidak, secara kajian hukum bagaimana, tapi minimal seorang pemimpin itu mampu menerjemahkan keinginan warganya, bagaimana di usia yang produktif bisa dimaksimalkan pendapatannya secara produktif, kemudian yang kurang produktif bagaimana tetap diberi kesempatan. Inilah fungsinya, semua dididik untuk mengentaskan kemiskinan ini. Dan jangan sampai anggaran itu hanya buang-buang uang, kumpul-kumpul kayak imangan, sangoni, yang penting mulai seneng-seneng bar duitnya digejeng-jeng entek. Nggak begitu. Yang diharapkan masyarakat itu, khususnya warga yang miskin itu, mereka punya pendapatan yang kontinu. Meskipun tidak signifikan, tapi minimal tangi, melek, iprit-iprit, bangun tidur itu sudah butuh makan loh teman-teman. Minimal sarapan seporsi 5.000. Kalau dia sudah punya pendapatan sehari 30.000, minimal makannya sudah tertolong. Karena makan itu kebutuhan sangat primer. Ini harus dipikirkan oleh semua pemimpin. Apalagi seorang pemimpin itu punya anggaran, punya duit, punya kewenangan, punya kekuasaan, punya kebijakan. Jangan apa-apa sih disalahnya presiden. Presiden nak luar kok disalahke terus. Bagaimana RT-nya, bagaimana RW-nya, bagaimana kepala desanya, bagaimana bupatinya. Ini bagaimana DPR-nya. Masa ada kawasan rumahnya itu ada DPR-nya kabupaten, ada DPR-nya provinsi, tapi kumuhnya naudzubillah min dzalik. Loh, padahal di sini pejabat banyak. Terus dolah apa? Do kenapa? Kok do rapat peduli terhadap sosialnya? Padahal masyarakat yang miskin banyak. Apakah hanya cukup dikasih duit 500.000 sekali tapi setahun 5 tahun terus dibohno? Enggak. Harus ada solusi. Bagaimana rakyat-rakyat miskin itu terangkat, dan ini didukung oleh anggaran, didukung oleh kebijakan dan kewenangan. Kita sebagai masyarakat biasa hanya prihatin bagaimana kita bisa ngomong terus wong kita sendiri dimakan luru-luru kok. Bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain wong kita sehari-hari masih makan, masih bekerja mencukupi kebutuhan kita sendiri kok. Dan ini tidak bisa kita biarkan. Semua harus di-planning, semua harus direncanakan, semua harus dirumuskan. Kalau masyarakat biasa peduli itu hanya sekedarnya, karena mereka sama-sama diributkan dengan kecukupan kebutuhan mereka sehari-hari. Bisa nolong itu paling berapa sih? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi kalau pemerintah, tapi kalau pemimpin itu punya anggaran, punya pasukan, punya sarana prasarana, punya fasilitas untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi manfaatkan itu untuk mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan semua warga. Dan yang kedua, penanganan gizi. Teman-teman, pemerintah sudah punya program yang luar biasa. Ada posyandu, ada program dari dinas kesehatan. Cuman aplikasinya itu loh benar-benar harus sesuai. Masa posyandu diparingi ciki-ciki? Ya enggak boleh. Bagaimana posyandu itu anggaran diberikan jajan yang bergizi, yang mencukupi nutrisinya balita. Sejak kecil, sejak masa pertumbuhan anak-anak, itu makanannya harus diperhatikan supaya tidak ada istilah stunting, kekurangan gizi. Pak Jokowi pernah menyampaikan anggaran 3 miliar kok sing dibelanjakno untuk gizi malah ming 1 miliar, kan aneh. Harusnya 3 miliar itu kita mumpung jadi pejabat sambatan kan ya ora apa-apa sih, wong nggak sasi ya wis bayaran kok.
Misalnya, oh ada anggaran, ayo dibelanjakan. Kita sehari-hari sudah cukup kok, yang amanah gitu loh. Kalau perlu gelem tekor dari aja malah mumpung kesempatan anggaran satu anak 5.000 rupiah dibelanjakan 3.000 sing 2.000 gak aku sing kangelan kok lah. Kok malah begitu? Mestinya ketika kita mempunyai amanah, kita bisa untuk beramal, bersedekah tanpa modal. Modalnya hanya tenaga, pikiran, kan begitu. Mari kita jalankan itu. Jangan sampai ada kasus kekurangan gizi di lingkungan kita. Berikan nutrisi-nutrisi yang baik, yang ada standar gizi kepada generasi muda kita. Untuk itu sekolahan-sekolahan, lembaga-lembaga pendidikan, prioritaskan dan perhatikan juga apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Pemerintah mestinya mengedukasi para pedagang kaki lima. Ayolah kita sama-sama jualan yang seneng, yang diminati anak-anak tapi tetap sehat. Jangan sampai yang penting anak-anak doyan, yang penting anak-anak beli, yang penting daganganku laris tapi tidak ada standar gizinya. Nah, ini peran serta pemerintah untuk mengedukasi para pedagang kaki lima, dan ini juga harus diperhatikan ada kesadaran penuh dari semua warga masyarakat. Bagaimana ketika kita mendapatkan amanah, kita berikan sesuai dengan apa yang menjadi amanah kita. Untuk itu teman-teman, tidak boleh ada kasus kekurangan gizi. Pemerintah harus benar-benar mengkawal, memonitor anggaran-anggaran yang digelontorkan untuk penanganan perbaikan gizi di masyarakat. Contoh ini, ada lembaga pendidikan TK PAUD seluruh Kabupaten Kudus misalnya. Bagaimana guru-guru PAUD, guru-guru TK, guru-guru yang ada ini sadar sesadar-sadarnya kita sudah punya anggaran BOP, bantuan operasional pendidikan untuk PAUD TK itu diberikan makanan-makanan yang bergizi. Tidak harus mahal, yang penting sehat, bergizi dan ada nilai, ada nutrisinya yang lengkap kan begitu. Kemudian di tingkat SD, MI itu juga guru-guru harus mengedukasi masyarakat kalau perlu ada kegiatan seminggu sekali atau seminggu 2 kali makan bersama dengan kebiasaan makanan sehat. Kalau ini kegiatan ini dilakukan secara masif, terstruktur, secara simultan, insya Allah masyarakat akan semakin sadar tentang pentingnya gizi. Dan apabila ini dilakukan dengan kebijakan penuh dari seorang pemimpin daerah, guru-guru pun akan menjalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Jangan ada kata kekurangan gizi, karena duit kita banyak, tinggal bagaimana kita mengkonsep, memplanningkan supaya dana itu benar-benar disalurkan secara efektif, efisien, cermat, dan tepat kepada masyarakat. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis.